teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Marsha Delarsati. Saya Rizky Azran Febriansyah. Nama saya Romoli Stefani Renalsta Junior. Saya Evan Rahma. Nama saya Arjuna. Saya namanya Nadio. Dan di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu energi kelautan. Sumber energi dari laut untuk masa depan. Aku akan memulainya dengan menjelaskan cara mendapatkan energi kelautan dan bagaimana proses konversinya menjadi listrik. Energi kelautan berasal dari kekuatan alami laut, seperti gelombang, arus laut, pasang surut, perbedaan suhu, dan perbedaan kadar garam. Setiap jenis energi ini bisa diubah jadi energi listrik lewat teknologi yang berbeda-beda. Contohnya, energi gelombang laut bisa diambil menggunakan alat seperti pelampung terapung atau turbin osilasi. Gerakan naik turun ombak menggerakkan alat itu, lalu diubah menjadi energi mekanik dan akhirnya dikonversi ke listrik lewat generator. Ada juga energi pasang surut yang memanfaatkan naik turunnya permukaan air laut mirip seperti bendungan mini. Saat air bergerak masuk dan keluar, turbin akan berputar dan menghasilkan listrik. Untuk energi arus laut, turbin bawah laut ditempatkan di lokasi dengan arus kuat, seperti selat. Lalu ada energi panas laut atau OTEC yang memanfaatkan perbedaan suhu antara air permukaan dan air laut dalam. Bahkan ada juga energi osmotik yang berasal dari perbedaan kadar garam antara air laut dan air tawar. Semuanya sama-sama bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan laut menjadi energi bersih yang bisa kita gunakan setiap hari. Nah, kalau tadi kita sudah tahu cara mendapatkannya, sekarang aku mau bahas potensi energi kelautan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia punya wilayah laut yang sangat luas, lebih dari 6 juta kilometer persegi. Itu artinya kita punya banyak sekali arus, gelombang, dan pasang surut yang bisa dimanfaatkan. Menurut data dari Kementerian ISDM, potensi energi laut di Indonesia bisa mencapai lebih dari 60 gigawatt. Jumlah itu sangat besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik jutaan rumah tangga kalau dimanfaatkan dengan baik. Beberapa lokasi dengan potensi terbesar antara lain Selat Lombok, Selat Bali, Selat Sunda, dan Nusa Tenggara. Selain itu, wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur juga memiliki arus laut yang kuat dan stabil. Kalau potensi ini dikembangkan secara maksimal, Indonesia bisa menjadi negara penghasil energi kelautan terbesar di dunia. Sekarang aku mau jelasin beberapa contoh proyek energi kelautan yang sudah berhasil dikembangkan. Di Indonesia, contohnya adalah PLTAL atau Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di Selat Larantuka, bagian Nusa Tenggara Timur. Proyek ini menggunakan turbin bawah laut untuk memanfaatkan arus laut dan menghasilkan listrik bagi masyarakat sekitar. Selain membantu kebutuhan energi lokal, proyek ini juga jadi percontohan teknologi ramah lingkungan yang cocok untuk wilayah kepulauan. Selain itu, ada juga beberapa proyek uji coba di Selat Bali dan Selat Lombok yang sedang dikembangkan untuk tahap penelitian lebih lanjut. Kalau di luar negeri, ada contoh besar seperti Magen Project di bagian Skotlandia yang merupakan pembangkit listrik tenaga arus laut terbesar di dunia. Kemudian, Sihwa Lake Tidal Power Plant di Korea Selatan yang menggunakan pasang surut air laut dan bisa menghasilkan lebih dari 250 MW listrik. Ada juga di Mutriku Wave Power Plant di Spanyol yang menjadi salah satu pelopor energi gelombang laut di dunia. Semua contoh ini membuktikan bahwa energi kelautan bukan lagi sekadar teori, tapi sudah bisa diterapkan secara nyata. Kalau kita bicara soal pengembangan, pasti ada tantangan juga. Jadi sekarang aku akan menjelaskan kendala permasalahan dalam pemanfaatan energi laut. Kendala pertama adalah biaya investasi yang sangat tinggi. Teknologi seperti turbin bawah laut dan sistem pelampung butuh bahan yang kuat dan tahan terhadap korosi air asin serta tekanan besar di laut dalam. Kedua, perawatannya sulit. Alat yang terendam di bawah laut sering rusak karena gelombang ekstrim, binatang laut, atau karang yang menempel. Selain itu, akses ke lokasi potensial biasanya sulit karena jauh dari pusat kota dan jaringan listrik nasional. Kendala berikutnya adalah teknologi yang masih berkembang. Karena belum banyak negara yang fokus di bidang ini, riset dan inovasinya masih terbatas. Dan terakhir, kita butuh dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah, supaya ada payung hukum dan pendanaan yang jelas untuk proyek-proyek energi laut di Indonesia. Walau begitu, prospek energi kelautan ke depan tetap sangat cerah. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran terhadap energi bersih, energi laut bisa jadi sumber energi alternatif utama untuk masa depan. Energi ini ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara, dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau,
Energi laut cocok banget digunakan untuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Kalau pemerintah, peneliti, dan masyarakat bisa bekerja sama, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemimpin energi kelautan di Asia, bahkan dunia. Energi laut bisa menjadi langkah penting untuk menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan. Sebagai penutup dari semua yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa simpulkan bahwa energi kelautan adalah potensi besar yang dimiliki di Indonesia. Melalui dari cara mendapatkannya, potensi yang luar biasa besar, contoh penerapannya tak sampai prospek yang sangat menjanjikan. Memang masih ada tantangan dalam hal biaya dan teknologi, tapi kalau dikelola dengan baik, energi laut bisa membantu memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa merusak lingkungan. Laut Indonesia bukan hanya sumber pangan dan wisata, tetapi juga sumber energi masa depan. Jadi, tugas kita sebagai generasi muda adalah ikut menjaga dan mendukung pemanfaatan laut dengan cara yang bijak dan berkelanjutan.